Oke, kita lanjutkan tentang impuls dan momentum. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis tumbukan. Oke, sebelumnya kita belajar tentang persis sebelum ini, kita belajar tentang hukum kekalan momentum. Dan waktu kita belajar itu, Kak jelaskan, hukum kekalan momentum ini berlaku untuk semua jenis tumbukan. Berarti apapun jenis tumbukannya, berlaku hukum kekalan momentum. Berlaku rumus MAVA tambah MBVB sama dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen. Ini selalu berlaku untuk semua jenis tumbukan. Oke, kita belajar nanti ada 3 jenis tumbukan. Apapun jenisnya, rumus ini selalu berlaku. Karena ini berlaku untuk semua jenis tumbukan, maka kalau melakukan perhitungan, selalu mulai dari rumus ini. Ini namanya hukum kekalan momentum. Hukum kekalan momentum. Oke. Nah, sekarang baru kita bahas jenis-jenis tumbukannya. Tumbukan itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ada namanya lenting sempurna. Jadi yang pertama ada namanya lenting sempurna. Lenting sempurna. Yang kedua ada namanya lenting sebagian. Lenting sebagian. Terus yang ketiga ada namanya tak lenting sama sekali. Tak lenting sama sekali. Tak lenting sama sekali. Nah, perbedaan ketiga-tiganya, yang jelas persamaannya untuk ketiga-tiganya selalu berlaku hukum kekalan momentum. Nah, perbedaan ketiga-tiganya, yang pertama, untuk lenting sempurna, ciri-ciri lenting sempurna itu, hanya pada lenting sempurna, selain berlaku hukum kekalan momentum, dia juga berlaku hukum kekalan energi kinetik. Berlaku hukum kekekalan energi kinetik EK. Apa itu energi kinetik? Setengah mv kuadrat. Berarti kalau hukum kekekalan energi kinetik, setengah MAVA kuadrat ditambah setengah MBVB kuadrat, itu nilainya sama dengan setengah MAVA aksen kuadrat ditambah setengah MBVB aksen kuadrat. Ini persamaannya. Tapi persamaan ini nggak kita pakai dalam hitung-hitungan. Kita nggak pakai persamaan ini dalam hitung-hitungannya. Yang kita gunakan itu nanti adalah nilai koefisien restitusi. Jadi koefisien restitusi ini yang kita pakai, restitusi atau E. E-nya kalau dia lenting sempurna, E-nya sama dengan 1. Nah, apa itu E? Ini kita tulis di sini. E, koefisien restitusi, atau E itu adalah selisih antara kecepatan setelah tumbukan dengan kecepatan sebelum tumbukan. Kalau dirumuskan, E itu sebenarnya V1 aksen kurang V2 aksen dibagi sama V2 kurang V1. Ini rumus koefisien restitusi. Selisih kecepatan kedua benda sebelum tumbukan. Oh ya, tadi karena kita pakai A, maka ini VA aksen kurang VB aksen dibagi sama VB kurangnya sama VA. Oke. Dan dia kebalik pengurangannya. Kalau di atas pakai A kurang B yang aksennya, maka di bawahnya pakai B kurang A. Kalau di atas kalian gunakan B kurang A, maka di bawahnya A kurang B. Ini yang kita sebut dengan koefisien restitusi. Nah, kalau dia lenting sempurna, koefisien restitusinya sama dengan 1. Dari mana tang 1 ini? Ya, kalau kita selesaikan persamaan hukum kekalan momentum dengan hukum kekalan energi kinetik, maka akan dapat nilai selisihnya ini dibagi antara yang setelah dan sebelum tumbukan, itu nilainya sama dengan 1. Oke? Ini untuk yang lenting sempurna. Nah, kalau dia lenting sebagian, dia tak berlaku hukum kekalan energi kinetik. Tak berlaku hukum kekekalan EK. Hukum kekekalan EK, energi kinetik.
Nah, karena hukum kekalahan energi kinetiknya nggak berlaku, kenapa nggak berlaku? Karena ada sebagian energi kinetik yang berubah jadi energi lain. Dan biasanya setiap tumbukan pasti lentingnya lenting sebagian, kalau nggak tak lenting sama sekali. Kenapa terjadi perubahan energi kinetik? Ya karena energi kinetiknya berubah jadi hal lain. Kalau ada dua benda bertabrakan, minimal pasti dihasilkan bunyi. Jadi energi kinetiknya sebagian berubah jadi energi bunyi. Atau setiap benda bertumbukan pasti ada panas. Jadi energi kinetiknya berubah jadi energi panas, jadi kalor. Nah, karena terjadi perubahan energi kinetik jadi energi lain, maka nilai koefisien restitusinya nggak 1, kurang dari 1, antara 0 sampai 1. Jadi 0, sekian nilai koefisien restitusinya. Ini untuk lenting sebagian. Kemudian yang tak lenting sama sekali juga tak berlaku hukum kekalahan energi kinetik, tak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, dan perbedaannya dari yang lain yang dimaksud tak lenting sama sekali. Lenting itu memantul, jadi kalau dua benda bertabrakan lalu tak memantul sama sekali, berarti kesimpulannya kedua bendanya menyatu setelah tumbukannya. Mereka menyatu setelah tumbukan. Apa contohnya? Misalkan kalian lempar tanah liat ke dinding, nanti tanah liatnya nempel di dinding. Oke, tuh kedua bendanya menyatu setelah tumbukan. Karena kedua bendanya menyatu setelah tumbukan, oke, nilai E-nya nanti bernilai 0, koefisien restitusinya 0, dan nilai VA aksen sama dengan nilai VB aksen. Anggap aja sebagai V aksen digabungkan. Kan karena mereka menyatu, bergerak bersama setelah tumbukan, jadi kecepatannya jadi sama. Karena kecepatannya sama, jadi VA aksen kurang VB aksen pada rumus koefisien restitusi yang ini nih. Jadinya VA aksen kurang VB aksennya karena dia sama jadi 0. 0 bagi bilangan, hasilnya E-nya sama dengan 0. Nah, ini jenis-jenis tumbukan. Ada lenting sempurna, ada lenting sebagian, dan ada tak lenting sama sekali. Kalau kita mau menghitung sesuatu, menghitung kecepatan biasanya, maka yang pertama kita gunakan hukum kekalahan momentum. Jadi biasanya ada 2 kali menghitung. Gunakan hukum kekalahan momentum, lalu gunakan nanti nilai koefisien restitusi. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ada benda A sama benda B, masanya 2 sama 3, masing-masing bergerak dengan kelajuan 5 dan 4 dengan arah berlawanan seperti gambar di bawah ini. Jadi gambar ketika dia sebelum bertuburkan. Kita buat dulu yang diketahuinya, awal sebelum bertabrakan. Jadi ketahui pertama, massa A-nya 2 kg, massa B-nya 3 kg, lalu nilai VA-nya sama dengan 5 meter per detik, nilai VB-nya sama dengan 4 meter per detik. Nah, karena B-nya arahnya kiri, berarti ini min 4 meter per detik. Oke. Terus, tumbukannya dibagi, ada yang A lenting sempurna, B lenting sebagian, dengan E sama dengan 0,4, dan C tak lenting sama sekali. Oke, kita bahas yang lenting sempurna dulu. Yang pertama, lenting sempurna. Yang A. Pada lenting sempurna berlaku, ya, untuk semua jenis tumbukan kita selalu mulai menghitungnya dari hukum kekalahan momentum. MA/VA tambah MB/VB sama dengan MA/VA aksen ditambah MB/VB aksen. Oke, masukkan angkanya. Ini langsung kita hitung aja. MA/VA 2 kali 5 jadinya 10. MB/VB 3 kali min 4 jadinya min 12 sama dengan MA/VA aksen 2 kali VA aksen tambah MB/VB aksen 3 kali VB aksen. Berarti kita dapat 2 VA aksen ditambah 3 VB aksen sama dengan min 2. Nah, ini kita simpan. Kita anggap ini sebagai persamaan pertama. Ini adalah persamaan pertama. Persamaan 1. Oke. Nah, yang kedua, kita gunakan koefisien restitusi. Karena dia lenting sempurna, nilai koefisien restitusinya E sama dengan 1. Oke. Apa itu E? E tadi adalah V
A aksen kurang VB aksen dibagi sama VB kurang VA. Nah, karena dia sama dengan 1, kalau ini kita kali silang, nanti kita dapat, ini kita gambar di sini aja, kita tulis sini aja yang ketiga, yang berikutnya, VA aksen kurang VB aksen sama dengan VB kurang VA. Jadinya VA aksen kurang VB aksen, masukkan angkanya, VB berapa tadi? Min 4. VA-nya 5. Jadi kalau min 4 kurang 5, min 9. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan 2. Ini adalah persamaan 2. Nah, persamaan 1 yang tadi sama persamaan 2 yang ini, lalu kita eliminasi. Oke? Biar bisa dieliminasi, maka si VA-nya kita samakan. Yang persamaan 2-nya kita kali sama 2. Kalau dikali 2 jadinya berapa? 2 VA aksen kurang 2 VB aksen. Kita tulis dulu yang persamaan satunya. 2 VA aksen tambah 3 VB aksen sama dengan min 2. Nah, yang persamaan 2 karena udah dikali 2 jadinya 2 VA aksen kurang 2 VB aksen sama dengan min 2 kali min 9, min 18. Oke. Nah, ini kita kurangkan. 2 VA aksen kurang 2 VA aksen habis. 3 VB aksen dikurangi sama min 2 VB aksen. Jadi berapa? Jadi 5 VB aksen. Min 2 kurangi min 18. Berarti min 2 tambah 18, 16. Jadi VB aksennya 16 per 5. 16 dibagi 5 itu adalah 3,2 meter per sekon. Oke. Nah, nyari VA aksennya pakai persamaan kedua. Nyari VA aksennya gunakan persamaan kedua. VA aksen kurang VB aksen sama dengan min 9. Berarti VA aksen sama dengan min 9 tambah VB aksen. Jadi min 9 tambah 3,2. Berapa? Min 9 tambah 3,2. Hasilnya adalah 5,8 meter per sekon. Min 5,8. Oke, jadi VA aksennya min 5,8, berarti kiri A-nya terpantul ke kiri sebesar 5,8, min 5,8, yang B-nya 3,2 berarti terpantul ke kanan. Oke, paham? Nah, sekarang untuk yang di intinya ini ada 2 kali menghitung. Yang pertama pakai hukum Kalman-Mentum, yang kedua pakai koefisien restitusi. Oke, koefisien restitusi sama hukum Kalman-Momentum. Ini kita gunakan untuk menghitung nilai V. Biasanya V ditanya. Sekarang yang B-nya, tak lenting sebagian dengan E sama dengan 0,4. Yang B. Nah, kalau dia lenting sebagian, selalu kita mulai pertama dari yang tadi. MAVA tambah MBVB sama dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen. Nah, karena ini awalnya masih sama, MAVA berarti 2 kali 5, jadi berapa? 10. MBVB-nya 3 kali min 4, jadi min 12. Ini masih sama sama yang tadi, nggak ada yang beda. Beda nanti di E-nya saja. 2 VA aksen tambah 3 VB aksen. Jadi sama 2 VA aksen tambah 3 VB aksen sama dengan min 2. Jadi sama sama yang tadi. Yang ini nih, sama sama persamaan 1 yang tadi. Ini juga kita anggap sebagai persamaan 1. Persamaan 1. Oke. Yang kedua, kita ngitung pakai koefisien restitusi E. E sama dengan katanya berapa? 0,4. Nah, apa itu E? E sama dengan VA aksen kurang VB aksen dibagi sama VB kurang VA. Oke. VB kurang VA sama dengan 0,4. VA aksen kurang VB aksen dibagi sama VB kurang VA. VB-nya berapa? VB-nya min 4, VA-nya 5. Jadi kalau VB kurang VA jadinya berapa? Min 9 sama dengan 0,4. Nah, kalau seandainya kita kalikan silang min 9-nya ke 0,4, maka dapatnya VA aksen dikurang VB aksen itu sama dengan
Min 9 kali 0,4 min 3,6. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan 2. Nah, sama kayak tadi, kita eliminasi persamaan 1 sama persamaan 2. Biar VA-nya sama, berarti ini kita kali 2. Oke? Nanti kalau udah kita susun, kita tulis yang persamaan 1 dulu, 2 VA aksen tambah 3 VB aksen, itu min 2. Ini persamaan 1 tadi. Yang persamaan 2 yang udah dikali 2, 2 kali VA aksen, terus 2 kali min VB aksen, min 2 VB aksen, 2 kali min 3,6, min 7,2. Nah, ini tinggal kita kurangkan. 2 V aksennya habis. 3 kurang min 2 jadinya 5 VB aksen. Sama dengan min 2 kurangi min 7,2. Jadi min 2 tambah 7,2. Jadi berapa? 5,2. Berarti VB aksennya 5,2 dibagi sama 5. Jadi berapa? Cara gampang dibagi 5, cara gampang bagi 5 itu kali 2. Oke? Kalau 52 kali 2, 104. Berarti ini 1,04 meter per sekon. Tinggal nyari apa? Tinggal nyari VA-nya. Masukkan ke persamaan 2, VA aksen. Nih, kita masukkan sini nih. Dikurang VB aksennya 1,04. Sama dengan min 3,6. Berarti kalau VA aksen saja, min 3,6 tambah 1,04. Jadi min berapa? Min 2,56 meter per sekon. Jadi A-nya juga terpantul kiri, B-nya terpantul ke kanan. Yang B-nya positif kecepatannya, yang A jadi negatif. Oke. Lanjut sekarang yang C. Yang tak lenting sama sekali. Kalau dia tak lenting sama sekali, ini lebih gampang hitungnya. Cukup pakai hukum kalan momentum saja, maka dia selesai. MAVA tambah MBVB sama dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen. MA-nya 2, VA-nya 5. Langsung aja 2 kali 5 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Ini sama sama yang tadi. MB-nya 3, VB-nya nih, VA-nya kita tulis lagi 5, VB-nya adalah min 4 karena kiri berarti min 4 meter per sekon. VB-nya min 4, min 4 dikali masanya 3 jadi min 12. Nah, MAVA aksen, ingat kalau dia tak lenting sama sekali, kita balik ke halaman yang tadi kita bahas jenis-jenisnya. Kalau dia tak lenting sama sekali, ini yang penting nih, tadi lupa dilingkar. Nilai VA aksen sama VB aksen itu sama-sama V aksen. Jadi, kalau seandainya kita punya yang tak lenting sama sekali, VA aksen itu sama VB aksen sama dengan V aksen. Jadi masing-masing VA aksen, VB aksen boleh diganti sama V aksen. Jadi MA kali VA aksen. MA-nya 2, berarti 2 V aksen. MB kali VB aksen. MB-nya 3, 3 kali V aksen. Jadi min 2 sama dengan 5 V aksen. Sehingga V aksennya sama dengan min 2 per 5. Sama dengan min 2 dibagi 5. Min 0,4 meter per sekon. Jadi kedua-duanya VA ataupun A ataupun B sama-sama ke kiri dengan kecepatan 0,4 meter per detik. Paham? Jadi lebih gampang soalnya kalau dia tak lenting sama sekali. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Lalu kemudian di atas lantai mendatar. Pada pantulan pertama, bola mencapai ketinggian maksimum 1 meter. Yang ditanya berapa kecepatan bola saat menembus lantai untuk yang pertama kalinya. Oke, kita gambar dulu. Ada bola jatuh dari ketinggian di lantainya. Bolanya ini jatuh dari ketinggian berapa? 4 meter. Terus dia mantul
kena lantai, buat sini harusnya lurus. Kemudian mantul ke atas. Tinggi pantulannya katanya 1 meter. Ini pantulan pertama. Pantulan pertama tingginya adalah 1 meter. Nah, pertanyaannya, berapa kecepatan bola saat menumbuk lantai pertama kali? Ini numbuk lantai, ini mantul, oke. Nah, untuk ngitungnya, kita tinggal memasukkan ke rumus. Ada rumus sikatnya, ada rumus langsungnya. Setiap bola yang jatuh ke bawah, untuk benda jatuh bebas. Ini kan jatuh bebas nih, dari atas ke bawah. Untuk yang A itu, pada benda yang jatuh bebas, maka nilai V di bawah, V sama dengan akar 2GH. Langsung aja. Rumusnya datangnya sebenarnya dari hukum kekalahan energi mekanik. H itu ketinggiannya. Jadi akar dari 2 kali 10 hanya berapa meter? 4. 20 kali 4 80, akar 80, atau ini 16 kali 5, berarti 4 akar 5 meter per sekon. Ini jawaban yang A. Kecepatannya saat menumbuk lantai. Ini kecepatan saat menumbuk lantai. Saat tumbuk lantai. Terus yang B. Berapa kecepatan bola saat setelah menumbuk lantai untuk yang pertama kalinya? Oke, yang A itu yang ini, yang B itu yang ini yang B. Jadi ketika dia numbuk lantai, terusnya kan dia terpantul ke atas, ternyata tinggi pantulannya juga 1. Nah, ketika dia naik ke atas, V-nya, V awalnya, kecepatan awalnya, juga bisa dihitung pakai rumus yang sama. V sama dengan akar 2GH. Kalau jatuh bebas, V ini V akhir, V di tanah atau di lantai. Kalau pada naik ke atas, V yang ini V awal. Rumusnya sama-sama 2GH. Oke. Kalau H pada jatuh bebas, H ini tinggi awal dari lantai. Nah, kalau pada naik ke atas, H ini tinggi maksimum yang dia capai. Tinggi maksimum. Jadi soal yang B, ketika dia mantul, tinggi maksimum yang dicapai adalah 1 meter. Berarti akar 2GH-nya 2 kali G berapa? 10 hanya 1. Jadi akar 20. Akar 20 itu 2 akar 5. Kalau tadi dapatnya 4 akar 5, sekarang 2 akar 5. Berarti ini kecepatan setelah menumbuk lantai. Setelah tumbuk lantai. Oke. Terus yang C. Berapa kecepatannya saat menumbuk lantai untuk yang kedua kalinya? Nah, ini jatuh lagi dia. Jatuh lagi dia ke bawah, terus numbuk lantai lagi. Ini yang C. Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Numbuk lantai lagi. Nah, karena dia jatuh dari ketinggian 1 meter, yang C kan jatuhnya dari ketinggian 1 meter. Berarti V-nya juga pakai rumus akar 2GH. Akar 2GH. Sama dengan akar dari 2 kali 10 tingginya 1. Juga sama akar 20, 2 akar 5. Jadi ini setelah numbuk lantai. Kalau ini saat tumbuk lantai yang kedua kali. Saat tumbuk lantai yang kedua kali. Yang kedua. Oke. Nah, terus yang ditanya, yang D. Berapakah kecepatan bola saat setelah menumbuk lantai untuk yang kedua kalinya? Nah, setelah dia numbuk lantai lagi, jadi yang D ditanya, dia naik lagi ke atas. Berapa kecepatannya saat dia naik ke atas? Dia naik ke atas lagi, kecepatannya berapa? Ini yang D. Oke, kita bisa ngitungnya berdasarkan perbandingan antara A sama B. Yang A dia numbuk lantai, B-nya terpantul, kan yang A-nya numbuk lantainya 4 akar 5, B terpantulnya 2 akar 5. Oke. Nah, untuk nyari yang D, kita bisa gunakan perbandingan. Dasarnya dari mana? Dasarnya sebenarnya dari hukum kekalahan momentum. Oke, nilai koefisien restitusinya. Nilai koefisien restitusi pada tumbukan selama bendanya masih sama, maka nilainya adalah tetap. Oke.
Ini kita tulis dulu nih, kita hitung di sini, kita hapus dulu. Ini di belakang udah soal yang beda. Kita hapus dulu yang ini, kita catat aja pentingnya. Tadi dapatnya yang A-nya berapa? Yang A saat numbuk lantai pertama kali, yang A itu V-nya sama dengan 4/5. Yang B, V-nya sama dengan 2/5. Terus yang C, V-nya juga 2/5. Nah, tanya yang D. Ini misalkan catat dulu, nanti kita hapus, kita bahas yang D. Pause dulu, lalu catat. Oke, kita hapus. Nah, yang pertama kita bahas cari koefisien restitusi pada kejadian A ke B, A dan B pada saat tumbukan pertama. Tumbukan pertama. A itu sebelum tumbukan, B itu setelah tumbukan. Oke. Benda pertamanya, jadi benda pertama itu adalah bola menumbuk lantai. Jadi benda keduanya adalah lantai. Nah, persamaannya M1V1 tambah M2V2 sama dengan apa? M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Oh, sorry. Kita nggak pakai ini, kita pakai rumus koefisien restitusi. V1 itu nilainya sama dengan sebelum tumbukan, V-nya si bola berapa kecepatannya? Yang A 4/5. Oke. V2, V-nya lantai. Sebelum tumbukan, lantainya diam, 0. Kemudian V2 aksen. V1 aksen. V1 aksennya nilainya adalah dia ke atas, bolanya ke atas, jadi berapa? 2/5. Karena berlawanan arah dengan yang pertama ke bawah, yang keduanya ke atas. Berarti kalau yang pertamanya kita berpositif, yang keduanya negatif karena berlawanan arah. Nah, V2 aksen, V-nya lantai. Lantai ketika bertumbukan sama bola masih diam, jadi masih 0 juga. Nah, apa rumus koefisien restitusi? E sama dengan, rumusnya apa? V1 aksen atau V2 aksen kurang V1 aksen dibagi sama V1 kurang V2. V2 aksen 0. Kurangi V1 aksen min 2/5, jadi plus 2/5. Dibagi V1-nya 4/5 dikurangi sama 0. Jadinya 2/5 bagi 4/5. Jadinya adalah setengah. Nah, koefisien restitusi ini bisa kita gunakan untuk mencari tumbukan yang kedua. Jadi pada tumbukan yang kedua, yang C sama D, C yang awal, D yang setelah tumbukan. Oke, soal C sama soal D. Kita pakai nilai E yang sama. Oke. Nilai V1-nya, kecepatan bola sebelum tumbukan, kecepatan C, 2/5. Terus V2-nya yang mau V2-nya V-nya lantai. Lantai adalah 0. Jadi masih sama bendanya, satu bola, 2 lantai. Terus V1 aksen yang ditanya, V2 aksen lantai setelah tumbukan ya masih 0 juga. Oke. Kita masukkan ke rumus E lagi. E. Apa rumus E? E sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen dibagi sama V1 kurang V2. E-nya kita ambil dari E yang tadi. E nilainya adalah pada tumbukan pertama setengah, maka pada tumbukan kedua E-nya juga bernilai setengah. V2 aksennya 0 kurang V1 aksen dibagi sama V1 kurang V2. V1-nya nilainya adalah 2/5 kurangi 0. Oke. Berarti kalau kita 2/5 kalikan ke sana, jadinya min V1 aksen sama dengan 2/5/2 atau akar 5. Jadi nilai V1 aksen sama dengan min akar 5. V1 aksen sama dengan min akar 5 meter per sekon. Dan V1 aksen ini adalah VD. Jadi yang D, V-nya sama dengan akar 5 meter per sekon ke atas. Oke, yang D selesai. Paham? Oke,
Oke, atau paling gampangnya sebenarnya perbandingan antara kecepatan masing-masing kecepatan sebelum dan sesudah menumbuk itu dari satu posisi ke posisi lainnya itu akan selalu sama. Jadi kecepatan A di A banding kecepatan B sama aja dengan kecepatan di B banding kecepatan di C sama aja dengan kecepatan di C banding kecepatan di D. Oke? Itu lebih gampang ya. Jadi atau ini silakan catat dulu. Oke, bagi yang punya tugas ini silakan dicatat dulu. Hapus. Oke, atau bisa kita hitung. Jadi pada setiap tumbukan nanti akan berlaku kecepatan di A banding kecepatan di B. Oke, maka sama aja dengan kecepatan di C banding kecepatan di D. Kan tumbukannya A ke B lalu B, C sama D. Jadi kalau VA-nya adalah 4 akar 5 dibagi 2 akar 5 sama dengan kecepatan di C 2 akar 5 dibagi sama kecepatan di D, VD. Oke? Kali silang, maka 4 akar 5 VD sama dengan 2 akar 5 kali 2 akar 5, jadi 4 akar 5 kali akar 5. 4 akar 5 yang coret, berarti VD-nya sama dengan akar 5. Oke? Ini yang lebih cepat ya. Nah, sekarang yang E, kita bahas yang E. Berapa tinggi maksimum pantulan kedua yang dapat dicapai bola? Jadi D ini kan dia mantul, nanti berapa ketinggian pantulannya? Ya, bisa dihitung pakai rumus itu lagi. V sama dengan akar dari 2GH. Kalau benda ke atas, ini V0-nya, V-nya, V di D-nya, akar 5 sama dengan akar dari 2 kali G kali H. Oke, karena sama-sama akar boleh hilang. 5 sama dengan 20H. Berarti H-nya sama dengan berapa? 1/4. Oke. Meter. Oke, kita cukupkan yang ini. Ada satu soal lagi yang perlu kita bahas tentang ayunan balistik. Nah, ini biasanya soal yang sedikit lebih rumit karena kita menggunakan dua hal tentang tumbukan dan tentang hukum kekalahan energi mekanik. Sebuah peluru yang bermasa 20 gram menumbuk secara mendatar sebuah balok kayu yang bermasa 1,9 kg digantungkan dengan seutas tali. Peluru bersarang dalam balok. Jika balok beserta peluru terpelanting hingga mencapai ketinggian maksimum 80 cm, maka berapa kecepatan balok serta peluru sesaat setelah keduanya bertumbukan? Berapa kecepatan peluru sesaat sebelum menumbuk balok? Oke, kita ngitungnya dua tahap. Yang pertama, kita bahas tumbukannya. Ini ada balok, terus ada peluru. Ini awal sebelum tumbukan. V pelurunya anggap V. Terus massa peluru sama dengan 20 gram berarti 0,02 kg. V balok, karena ini sebelum tumbukan, baloknya awalnya diam kan, berarti V baloknya sama dengan 0, massa baloknya sama dengan 1,98 kg. Ini awal. Nah, setelah tumbukan katanya, si peluru bersarang di dalam balok. Oke. Di setelah tumbukan, pelurunya bersarang dalam balok. Karena dia bersarang menyatu setelah tumbukan, maka jenis tumbukannya apa? Tak lenting sama sekali. Karena tak lenting sama sekali, berarti nilai V peluru aksen sama dengan nilai V balok aksen sama dengan V aksen. Oke. Nah, kita gunakan hukum kekalahan momentum. M peluru kali V peluru ditambah M balok kali V balok sama dengan M peluru kali V peluru aksen ditambah M balok kali V balok aksen. M peluru 0,02, V pelurunya V, berarti 0,02 V.
M baloknya 1,98, V baloknya 0, berarti tambah 0. Kalau kita tulis M peluru kali V peluru aksen. M peluru 0,02, V peluru aksen, V aksen. Tambah massa balok 1,98 dikali sama VB aksen, V aksen. Jadinya 0,02 V sama dengan 0,02 tambah 1,98, 2 V aksen. Oke, kalau kita kali 100 kedua-duanya, berarti V itu sama dengan 200 V aksen. Ini kita simpan. V sama dengan 200 V aksen. Ini persamaan pertama. Persamaan pertama kita dapat V sama dengan 200 V aksen. Persamaan pertama. V adalah kecepatan peluru sebelum tumbukan, V aksen kecepatan peluru dan balok setelah tumbukan. Oke. Nah, sekarang ini yang pertama kita bahas tentang tumbukannya. Yang kedua, ini pada halaman berikutnya saja. Oke, di gambar tadi. Nah, ini yang kedua. Yang berikutnya, kita bahas tentang baloknya naik ke atas. Kan gambarnya ini, si pelurunya nembak balok. Terus baloknya naik ke atas karena digantungi tali, balok sama pelurunya naik ke atas, berayun ke atas dengan ketinggian H. Oke. Nah, pada gambar kedua ini kita bahas tentang balok dan pelurunya naik ke atas. Balok dan peluru terayun ke atas. Terayun ke atas. Kita buat gambar ini dulu. Ini sebelum terayun. Ada peluru dalam balok. Oke. Kecepatannya itu sama dengan V aksen. Ini tergantung di talinya. Tali panjangnya adalah L. Kemudian dia terayun sampai ke sini. Katanya tinggi dia terayun itu sama dengan H. Yang dikatakan di soalnya mencapai ketinggian maksimum 80 cm. Berarti hanya udah ada. Hanya sama dengan 0,8 meter. Di soalnya hanya 0,8 meter. Nah, dari posisi 1 ke posisi 2 ini, kita bisa gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Oke? Hukum kekekalan energi mekanik. Ingat rumus hukum kekekalan energi mekanik. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Oke, EP1 berarti MGH1 tambah EK1 setengah MV1 kuadrat sama dengan EP2 MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. M-nya semuanya bisa kita coret karena masanya nggak berubah ketika dia naik dari bawah ke atas, dari 1 ke 2 masanya nggak berubah, tetap aja isinya adalah balok sama peluru. Oke. Nah, ketinggian 1 ini yang 1, V1-nya sama dengan V aksen, H1-nya karena ini titik paling bawah, maka H1-nya sama dengan 0. Terus di titik 2, V2-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia gerak ke atas, makin lama makin lambat kan? Di titik tertinggi, dia berhenti sebelum nanti dia jatuh lagi ke bawah. Terus H2-nya sama dengan yang 0,8 meter ini. 0,8 meter. Nah, kita tinggal masukkan persamaannya. G kali H1, 0. H1-nya 0. Setengah V1 kuadrat. V1-nya adalah V aksen. Jadi V aksen kuadrat. Sama dengan G kali H2. 10 kali H2-nya 0,8. Ditambah setengah dari V2 kuadrat. V2-nya 0, berarti setengah V2 kuadrat jadi 0. Jadi setengah V aksen kuadrat sama dengan 10 kali 0,8, 8. Jadi V aksen kuadrat sama dengan 2 kalikan ke 8, jadi berapa? 16, berarti V aksennya sama dengan 4 meter per detik. Oke, V aksen sama dengan 4 meter per detik. Nah, coba lihat lagi pertanyaan di soal sebelumnya. Berapa kecepatan balok beserta peluru sesaat setelah keduanya bertumbukan?
Nah itu V aksen. Setelah bertumbukan kecepatan adalah V aksen. Jadi V aksen udah kita dapat 4 meter per sekon. Ini pertanyaan yang A. Oke. Terus yang B. Pertanyaan yang B. Berapa kecepatan peluru sesaat setelah menumbuk balok? Sesaat sebelum menumbuk balok. Sebelum menumbuk balok atau sebelum tumbukan kecepatan peluru adalah V. Dan kita udah dapat tadi. Hubungannya V sama dengan 200 V aksen. Jadi V sama dengan 200 V aksen. 200 V aksennya 4. Jadi berapa? 800 meter per sekon. Oke? Paham? Ada pertanyaan? Kok ada pertanyaan itu kok di kelas ya? Kita cukupkan, kita sudahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan paham. Kalau ada yang kurang paham, silahkan diulang lagi. Kalau seandainya enggak, silahkan langsung aja WA Kak. Oke? Kita sudahi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.